Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata pinjol? Masalah utang piutang yang tak kunjung selesai hingga berakibat pada tindak kejahatan sampai kematian. Meski begitu, mengapa masyarakat masih menggunakan pinjol? Akses ribuan konten pinjol ilegal yang tersebar di sosial media telah ditutup atau diputus oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Puluhan ribu pengaduan dari masyarakat pun telah disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Ini menjadi tanda bahwa pinjol ilegal sedang marak di masyarakat. Mayoritas korban pinjol pun masih terbilang muda. Lantas, mengapa mereka bisa terjerat pinjol? Salah satu faktor yang jadi penyebab adalah FOMO atau rasa takut ketinggalan tren. Fenomena FOMO kerap kali disandingkan dengan remaja dan akibat dari globalisasi dan kecanggihan teknologi. Menurut penelitian IPB, pinjol digunakan untuk memenuhi gaya hidup, dan yang lainnya terpengaruh oleh iklan maupun sosial media. FOMO merupakan kecemasan dan ketakutan untuk tetap terhubung dengan seseorang melalui aktivitas yang dilakukan di media sosial agar tidak ketinggalan hal-hal menarik di luar sana, dan atau takut dianggap tidak eksis dan up to date. FOMO membentuk emosi negatif yang mempengaruhi perilaku yang mana berhubungan dengan keterlibatan sosial, yang membuat individu selalu terhubung dengan media sosial. Perasaan ingin diakui menyebabkan seseorang rela melakukan apa saja demi memiliki pengakuan walaupun itu di dunia maya, termasuk rela menggunakan pinjol ilegal yang akan mengancam kehidupan dalam jangka panjang. Sebelum terjebak, ayo lakukan hal-hal ini. Mengendalikan diri sendiri dengan benar-benar mengurangi akses ke media sosial yang dapat membuat FOMO menyerang kembali. Selalu fokus pada kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan kekurangan. Mengenali pinjol ilegal, diantaranya pinjol tidak terdaftar di OJK, suku bunga yang tinggi, bahkan penagihan yang tak wajar. Jika kamu mengalami hal ini, laporkan pada nomor atau email berikut. Lakukan cek di website OJK. Di website OJK, kamu bisa melakukan pengaduan, mendapatkan edukasi keuangan, dan masih banyak lagi. Literasi keuangan adalah cara mengukur kemampuan setiap orang dalam menjalani berbagai informasi ekonomi yang didapatkannya, sehingga kita mampu untuk mengambil keputusan dalam membuat perencanaan keuangan, akumulasi keuangan, hutang, dan dana pensiun. Manfaat literasi keuangan yakni mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, mampu merencanakan keuangan dengan lebih baik. OJK menyediakan seri e-book literasi keuangan tingkat perguruan tinggi. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan literasi dengan akses yang mudah. Di era globalisasi, kita mestinya bertekad menuju smart society yang produktif, memiliki literasi digital, dan adaptif. Manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari.